16 ayat 16 sebelumnya dibilang apa? Kata Petrus, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Ya kan? Benar kan? Amin. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah atau anak Tuhan yang hidup. Ya. Baru kata Yesus apa? Kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang datang kepadamu melainkan Bapakku yang di surga. Haleluya. Ya, jadi begini pertama ceritanya. Pertama, kalau kita sudah mengenal Yesus sebagai Mesias, tidak cukup sampai di situ. Ya. Tidak cukup hanya kita mengenal Yesus sebagai Mesias, tidak cukup. Tidak cukup. Ada kelanjutannya. Kelanjutannya apa? Ini yang mau kita pelajari. Kelanjutannya di sini di ayat 21. Sejak waktu itu, ya kan? Sejak Mesias, sejak murid-muridnya mengenal bahwa Yesus adalah Mesias, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, maksudnya lalu disalib, ya, lalu dibunuh, disalib dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, berarti di sini Yesus juga bercerita tentang kematiannya dan kebangkitannya. Ya. Tetapi di ayat 22, perhatikan baik, di ayat 22 apa? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Menegur maksudnya menasihati. Nah, enggak maksud Yesus. Katanya, Tuhan Yesus, kiranya Bapa di sorga, maksudnya Allah itu Bapa di sorga, menjauhkan hal itu. Karena kan dari Yesus bercerita, aku akan dibunuh di Yerusalem, baru bagi anak ketiga. Tapi Petrus, ya, sayang sama Tuhan Yesus. Artinya gini, Petrus nggak mau menimpa yang jelek sama Yesus. Haleluya. Petrus tidak mau apa yang jelek terjadi sama Yesus. Ya, Petrus tidak mau Yesus dibunuh. Walaupun dikatakan di sini dibangkitkan pada hari ketiga, tapi mungkin Petrus belum mengerti. Apa kata Petrus? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah atau Bapa di surga menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa. Nah, jadi di sini Petrus berbicara dari pikirannya. Ya, Petrus berbicara dari pikirannya sendiri. Ya, karena dia nggak mengerti. belum mengetahui kehendak Tuhan. Iya, belum mengetahui kehendak Tuhan, belum mengetahui rencana Tuhan. Haleluya. Dia nggak mengerti, Petrus nggak mengerti. Makanya dikatakan itu dia yang penting sama Petrus itu boleh bersama-sama Yesus terus. Ya, boleh bersama-sama Yesus terus karena Yesus dianggap mereka Mesias. Dipikir mereka Mesias itu adalah menjadi Raja Israel. Haleluya. Yesus itu menjadi Raja Israel, Memerangi Romawi. Iya, mendirikan kerajaan Israel untuk mengalahkan Romawi. Karena pada saat itu Romawi menjajah Israel. Jadi dia tidak mau Tuhan Yesus itu mati dibunuh. Ya, nggak mau. Karena dikatakan Yesus tadi, aku akan dibunuh kalau dibagikan hari ketiga. Tapi Petrus nggak mengerti. Makanya dikatakan Yesus itu. Jadi Petrus berbicara secara manusia. Dia tidak mengerti, ya. Tetapi apa jawab Yesus? Ayat 23 apa? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, artinya Yesus menoleh, ya. Menjawab pertanyaan permintaan si Petrus itu tadi. Apa kata Tuhan Yesus? Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Itu dia kan. Tetapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Memang benar perkataan Petrus tadi dari pikiran manusia, bukan dari pikiran Tuhan. Artinya bukan kehendak Tuhan. Karena apa? Memang Petrus tidak mengerti. Ya, memang Petrus tidak mengerti. Tetapi di sini kenapa Tuhan Yesus mengatakan enyahlah iblis, padahal yang mengatakan adalah Petrus. Ya. Kenapa dikatakan Tuhan enyahlah iblis, padahal yang mengatakan Petrus? Artinya apa? Artinya di sini bisa saja atau mungkin saja iblis memakai lidah Petrus.
Ya, iblis memakai lidah Petrus. Jadi kita pun harus hati-hati. Kadang-kadang bisa iblis memakai lidah kita. Ya, makanya kita harus menjaga lidah kita jangan dipakai oleh iblis atau setan. Ya, jangan. Karena dikatakan di sini, hanyalah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku. Artinya batu sandungan itu engkau mau menjatuhkan aku. Batu sandungan itu kan bikin jatuh kan? Iya. Kalau ada orang berjalan kena batu, tersandung batu, berarti Jatuh. Ya, engkau batu sandungan bagiku. Artinya engkau mau menjatuhkan aku. Bisa juga jerat. Iya, engkau mau menjatuhkan aku. Kata Tuhan Yesus, hanyalah iblis engkau satu batu sandungan bagiku. Jadi di sini Tuhan tahu ini perkataan iblis, ya, ini perkataan iblis, hanyalah iblis katanya. Jadi kita pun harus hati-hati menjaga perkataan kita. Ya, jangan perkataan kita menjatuhkan orang lain, ya. Jangan perkataan kita menjatuhkan orang lain. Kalau perkataan kita menjatuhkan orang lain, melemahkan orang lain, menjelekkan orang lain, menghina orang lain, itu sama saja dengan perkataan iblis. Karena memang iblis pekerjaannya itu. Jika dikatakan hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Ya. Memang di situ Petrus tidak mengerti dia sedang dipakai iblis. Memang begitulah kita kadang-kadang. Kadang-kadang kita tidak mengerti sedang dipakai iblis. Ya. Sedang dipakai iblis. Kalau kita bertengkar dengan orang, ya, bahkan kita ribut dengan orang yang lebih dewasa, artinya yang seharusnya patut kita hormati, tapi kita katakan kata-kata nggak pantas, berarti itu kita sedang dipakai iblis. Ya, hormatilah orang tuamu, hormatilah pemerintah, ya, jangan kata-katakan kata yang tidak baik, ya, kepada orang tua, kepada pemerintah, kepada saudara juga, jangan. Ya, jangan, karena bisa saja iblis sedang memakai kita. Bisa saja iblis sedang memakai kita. Kenapa? Hanya iblis memakai lidah Petrus. Ya, iblis memakai lidah Petrus untuk menjatuhkan Yesus, artinya untuk menggagalkan Yesus dari rencana penyelamatan. Ya. Untuk menggagalkan Yesus dari Rencana penyelamatan. Karena memang kedatangan Yesus memang untuk mati di kayu salib dan dibangkitkan pada hari ketiga. Memang untuk itu kedatangan Tuhan Yesus. Ya, begitu. Tetapi bukan berarti misi Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia itu berjalan mulus. Tidak. Banyak tantangan. Salah satu tantangannya ini. Tantangannya dari muridnya sendiri si Petrus. Tantangannya yang menghalangi Yesus untuk menjalankan misinya, yaitu menyelamatkan manusia. Dibilang Petrus apa? Kiranya Tuhan menjauhkan itu daripada dia, seolah-olah baik. Kiranya Tuhan di sorga, Bapa di sorga menjauhkan itu. Ya. Kalau menurut Petrus, perkataannya baik enggak? Baik. Baik perkataannya. Kiranya Tuhan menjauhkan itu. Jangan disakiti Yesus. Iya, jangan disakiti Yesus. Baik. Tetapi memang seperti kata Yesus, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Jadi di sini letak perbedaannya. Di sini letak perbedaannya. Orang yang takut Tuhan dengan orang yang tidak takut Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan dengan yang orang tidak mengerti kehendak Tuhan. Amin. Nah, sini letak perbedaannya. Perbedaannya di mana? Kalau orang yang mengerti kehendak Tuhan, yang takut Tuhan dan yang mengerti kehendak Tuhan, jawabannya ya memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Nah, dia memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Dia memikirkan apa yang Dipikirkan Tuhan. Tetapi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan,
sama seperti Petrus tadi, tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak mengerti rencana Tuhan, dia memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Gitu ya. Ya. Kalau secara jasmani kita hidup, Haleluya. ya. Kalau kita hanya memikirkan kebutuhan kita di dunia ini saja, ya. Kalau kita hanya memikirkan kebutuhan yang kita di dunia ini saja, memikirkan bagaimana punya rumah, memikirkan bagaimana punya mobil, memikirkan bagaimana bisa banyak uang di bank, memikirkan hanya bagaimana ya mengumpulkan harta, hanya itu yang kita pikirkan, ya. Itu berarti hanya kita memikirkan apa yang dipikirkan Manusia. Tapi firman Tuhan katakan kita harus memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Apa yang dipikirkan Tuhan? Tuhan ingin semua orang selamat masuk surga. Bertobat semua. Ya, Tuhan menginginkan semua orang bertobat. Ya. Tuhan menginginkan kita ke surga, makanya dia datang menyelamatkan kita. Tuhan menginginkan kita ke surga, maka Tuhan datang menebus kita dengan darahnya yang mahal, dengan nyawanya sendiri. Kalau itu kita pikirkan, kita akan berusaha hidup kudus, Haleluya. hidup benar, hidup bertobat. Tapi kalau kita hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, yaitu hanya mengumpulkan harta, hanya bagaimana bisa hidup enak di dunia ini, kalau hanya itu aja pikiran kita, berarti kita hanya memikirkan apa yang dipikirkan Manusia. Ini yang penting. Firman Tuhan katakan apa? Kalau kita hanya memikirkan apa yang penting di dunia ini, apa yang dikatakan, kita buka di 1 Korintus 15, bisa dikatakan apa? Manusia. Kalau kita hanya memikirkan apa yang di dunia ini saja, apa kata firman Tuhan untuk orang-orang demikian? Manusia celaka. Ayo, kita buka di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 19 ya. Ayat 19. Kita buka ayatnya. Baca, Pak. Ayo. 1 Korintus 15 ayat 19. Baca yang kuat, ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Iya. Ya. Firman Tuhan mencatat kalau kita hanya memikirkan apa yang di dunia ini saja, firman Tuhan mencatat kita lah orang yang paling Malang. Paling malang itu paling rugi. Ya, rugi kita. Malang kita. Ya, rugi. Kasihan dia itu. Kasihan kalau hanya kita memikirkan apa yang di dunia ini saja. Ya. Jikalau kita hanya dalam hidup saja menaruh pengharapan pada Kristus, artinya bertuhan juga, tapi dipikirkan hanya di dunia ini aja, itu maksudnya. Bertuhan juga. Hanya perkara dunia. Iya. Memang dia berdoa sama Tuhan Yesus, tapi yang dimintanya hanya di dunia ini aja yang permintaannya. Ya. Jika kita hanya dalam hidup ini saja, hanya dalam hidup ini saja yang dipikirkan, nggak dipikirkan ke surga, hanya dalam hidup ini saja dia minta sama Tuhan Yesus, ya, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia, rugi, ya, rugi. Kalau di Filipi dikatakan apa? Kalau di Filipi, kalau hanya di dunia ini aja kita pikirkan, kita orang paling malang. Filipi 3 ayat 19. Filipi 3 ayat 19, ayo. Filipi 3 ayat 19. Ayat. Baca yang kuat. Filipi 3 ayat 19. Iya. Kesudahan mereka ialah kebiasaan. Iya. Tuhan mereka ialah perut mereka. Iya. Kemuliaan mereka ialah alih mereka. Pikiran mereka. Mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Iya. Pikirannya hanya perkara duniawi. Ya. Pikirannya hanya pada perkara Duniawi. Makanya dibilang Tuhan Yesus, kenyanglah kau iblis.
Pikiranmu hanya yang dipikirkan manusia, pikiranmu hanya perkara duniawi. Kalau pikirannya hanya perkara duniawi, pikirannya hanya apa yang dipikirkan manusia, apa dikatakan? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kebinasaan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah Perut mereka. Iya. Tuhannya perutnya. Artinya bagaimana hanya bisa kenyang. Ya. Bagaimana hanya bisa banyak uang. Bagaimana hanya bisa mengumpulkan harta. Hanya itu yang dipikirkan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Pemulihan mereka ialah air mereka. Ya, mereka bangga bisa berbuat jahat. Air. Ya, bangga. Kemuliaan itu kebanggaan. Bangga mereka bisa korupsi, bangga bisa menipu, ya begitulah. Orang-orang yang hanya berpikir Duniawi. berpikir manusia, tidak memikirkan apa yang dipikirkan. Makanya dikatakan Tuhan Yesus tadi kepada si Petrus, nyala Iblis. nyala iblis. Jadi kita juga harus belajar Haleluya. menjaga perkataan kita, jangan perkataan kita menjatuhkan orang, jangan perkataan kita menjadi batu sandungan. Itu pertama. Yang kedua, kita harus memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan supaya perkataan kita nggak menjatuhkan orang. Kita harus memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, ya, supaya kita tidak binasa. Yang dikatakan tadi binasa kalau orang yang memikirkan hal-hal hanya perkara duniawi. Ya. Kita lanjutkan ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Matius, kembali ke Matius. Ya. Lalu Yesus di Matius 16 tadi ayat 24. Ayat 24. Sana kan dikatakan apa? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya, ini dia. Amin, amin. Kenapa dikatakan Yesus ini? Nah, dikatakan di sini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ya, maksudnya sesudah kejadian tadi, sesudah kejadian si Petrus mengatakan, oh kiranya Tuhan melalukan itu, katanya kan, menjauhkan itu daripadamu, kata si Petrus kepada Yesus. Sesudah mengatakan itu, Yesus memberi pelajaran, Yesus memberikan pengajaran kepada murid-murid yang lain. Ya, artinya begini. Tuhan Yesus berkata begini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya, artinya mengikut Yesus ada penderitaan. Ya, tadi masuk Petrus, dikatakan Petrus tadi kan begini. Lalu Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Kiranya Bapa di sorga menjauhkan hal itu. Artinya Petrus berusaha supaya Yesus jangan menderita. Bahkan menderita sampai mati. Jangan menderita. Ya, jangan menderita. Tetapi sebaliknya apa? Sebaliknya Tuhan Yesus berkata, kalau mau mengikut aku, ada penderitaan. Kan begitu. Haleluya. Petrus tadi berkata, kalau bisa jangan menderita Tuhan. Jauhkanlah penderitaan. Kalau bisa Bapa di surga menjauhkan penderitaan itu dari kita. Ya kan itu kata Petrus. Itulah pikiran Petrus. Kalau ikut Tuhan Yesus ini nggak perlu menderita. Itu pikiran Petrus. Ya nggak perlu menderita. Dijauhkan Tuhanlah penderitaan kalau kita ikut Yesus. Ya kan itu jawab apa Petrus. Pikirannya. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan berkata, setiap orang yang mau mengikut Yesus, mengikut aku di ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pertama, menyangkal diri, kedua harus memikul salibnya dan mengikut aku. Ya, memikul salib. Pada zaman itu, ketika Yesus mengatakan memikul salib, pada zaman itu Yesus kan belum disalib waktu dia berkata itu. Iya. Ya kan? Belum kan? Tapi pada zaman itu orang-orang jahat, orang-orang yang kriminal, orang-orang yang penjahat-penjahat yang tertangkap dihukum dengan cara disalib pada zaman Yesus ini. Ya.
pada zaman itu yang berkuasa Romawi. Haleluya. Jadi kalau orang Romawi, pemerintahan Romawi menghukum penjahat, mereka dengan cara disalib. Hukuman matinya. Ya, disalib, ya, dibiarkan sampai mati, tergantung. Ya, begitu cara orang jahat dihukum pada zaman itu. Ya, artinya memang orang jahat itu dibikin menderita. Ya, jadi pada zaman itu salib itu lambang penderitaan. Memikul salib, jadi salib itu lambang penderitaan, lambang penghukuman. Ya, Haleluya. tapi anehnya, kalau dikatakan salib itu lambang penderitaan dan penghukuman, kenapa Tuhan katakan di sini? Setiap orang. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya memikul salibnya. Kenapa? Dibilang Tuhan harus memikul salib. Seolah-olah mengikut Yesus itu Harus mati dihukum. menderita, seperti menderita kena hukuman. Iya. Nah itu kita harus pelajari. Kenapa seperti menderita kena Hukuman. Karena harus memikul salib. Salib itu lambang hukuman pada zaman itu. Ya. Kalau dikatakan sama orang Indonesia zaman dulu memikul salib, ya nggak mengerti orang Indonesia karena Indonesia nggak ada salib. Iya. Paham ya kan? Iya. Indonesia nggak ada salib, tapi pada zaman Yesus, di zaman penjajahan Romawi, di sana dihukum dengan disalib. Ya. Jadi mengerti. Orang-orang yang ketika Yesus mengatakan memikul salib, orang-orang itu mengerti bahwa salib itu dimaksud penderitaan seperti mau dihukum. Ya, mereka mengerti. Di sini Yesus berkata, tadi Petrus berkata, semoga Tuhan menjauhkan itu. Menjauhkan apa? Menjauhkan penderitaan, menjauhkan hukuman, menjauhkan yang gak enak. Ya, itu kata Petrus tadi. Menjauhkan hal-hal yang gak enak dari hidup kita. Tetapi justru sebaliknya Tuhan Yesus berkata nyala iblis. Dan kalau mau mengikut aku, harus memikul salib. Harus ada penderitaan. Kan gitu. Jadi sebaliknya, setiap orang yang mau mengikut aku, yang mau mengikut Tuhan Yesus, harus menyangkal dirinya memikul salibnya dan mengikut aku. Kenapa dikatakan di sini mengikut aku? Kenapa dikatakan mengikut aku? Haleluya. Karena sebelumnya tadi Petrus sudah mengakui dia Mesias. Jadi barang siapa mengaku Yesus Mesias, Juru Selamat, kan dikatakan, kata Yesus, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Bapa yang hidup, anak Bapa di surga. Ya kan? Engkau Mesias, anak Bapa yang hidup, anak Tuhan yang di surga. Juru Selamat itu maksudnya Tuhan itu. Jadi kita yang mengakui Yesus Mesias kita, Tuhan dan Juru Selamat kita, kalau kita mau mengikut Yesus, harus mau menyangkal diri, menderita mengikut salib dan mengikut Yesus. Jadi itu dia syaratnya. Ya. Tapi kalau kita dengar sekarang di gereja-gereja besar, kalau mengikut Yesus diberkati, banyak uang. Nah itu terbalik. Ya. Itu nggak benar. Nggak benar dibilang kalau ikut Yesus diberkati, banyak uang, banyak berkat. Firman Tuhan katakan menyangkal diri, Pikul salib. dan Menderita. Iya. Di sini dikatakan kita bahas satu-satu dulu ya. Di sini dikatakan apa? Pertama, menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya. Menyangkal diri. Pernah dengar cerita Petrus menyangkal Yesus? Menyangkal Yesus pernah. Ya, menyangkal Yesus. Dari cerita itu kita tahu menyangkal itu artinya tidak Mengakui. itu artinya menyangkal. Karena Petrus menyangkal Yesus tiga kali. Ya. Menyangkal diri. Menyangkal diri berarti mau mengikut Yesus kan gitu kan? Menyangkal diri berarti mau mengikut Yesus. Menyangkal Yesus berarti tidak mau mengikut Yesus. Iya. Sampai sini mengerti ya? Haleluya. Menyangkal diri berarti mau mengikut Yesus.
Menyangkal Yesus berarti tidak mau Mengikut mengikut Yesus. Yesus. Berarti hanya ada Dua pilihan. dua pilihan. Berarti hanya ada dua pilihan. Pilih mana? Mau pilih menyangkal Yesus atau pilih menyangkal diri? Iya, hanya dua pilihan. Kan tadi Petrus menyangkal Yesus. Berarti dia nggak mengaku Yesus Tuhan, menyangkal dia, nggak mau mengikut Yesus. Tapi kalau kita mau mengikut Yesus, berarti menyangkal Diri sendiri. kita. Berarti ada dua pilihan. Hanya ada dua pilihan. Kau mau menyangkal diri berarti Ikut ikut Yesus. Yesus. Kalau kau menyangkal Yesus berarti tidak ikut Yesus. Menyangkal Yesus. Menyangkal Yesus tidak mau ikut Yesus. Ya kan? Hanya ada dua pilihan. Jadi tidak bisa kita menipu. Haleluya. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Tidak bisa kita menipu Tuhan. Contoh begini, saya katakan kita menipu Tuhan. Kita hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa. Kita merokok, berjudi, berzina, mencuri. Itu hidup dalam dosa. Tetapi pas hari Minggu datang ke gereja memuji-muji Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu dia hidup dalam dosa. Mencuri, berdusta, berzina, macam. Hari Senin sampai Sabtu. Tapi hari Minggu dia datang memuji-muji Tuhan di gereja. Ya. Itu Menipu diri. Iya, menipu diri sendiri. Tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan bilang, kau tak menyangkal diri. Kalau kau tak menyangkal diri berarti nggak mengikut aku. Haleluya. Kalau mengikut aku berarti sangkal dirimu. Sangkal dirimu. Diri kita kan pengennya berdosa. Pengen enak-enak. Iya. Pengen itu melawan. maksudnya. Pengen melawan Tuhan. Iya, itu diri kita. Diri kita pengen hidup dalam dosa. Kita sangkal diri kita artinya tinggalkan dosa. Haleluya. Itu maksudnya menyangkal diri, ya. Sangkal itu kayak tolak, tidak mengaku. Jadi pilihan hanya ada dua, sangkal diri ikut Yesus, ya. Tidak sangkal diri, tidak ikut Yesus. Artinya apa? Hidup dalam dosa, tidak ikut Yesus. Haleluya. Hidup tidak mau berdosa, mau hidup kudus berarti ikut Yesus. Itu maksudnya. Ya, jadi kita jangan menipu diri sendiri dan jangan menipu Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menipu Tuhan. Orang yang Senin sampai Sabtu hidup dalam dosa, hari Minggu datang beribadah di gereja memuji-muji Tuhan, itu mau menipu Tuhan. Dipikirnya kalau datang hari Minggu ke gereja memuji-muji Tuhan, ya hidupnya dalam dosa itu beres. Emangnya Tuhan bisa ditipu? Ada orang yang bisa menipu Tuhan? Tidak ada. Walaupun dosanya, ya, tidak ada yang tahu. Sembunyi-sembunyi dia melakukan dosanya, tidak ada yang tahu. Ya, walaupun dosanya dikerjakan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Tapi Tuhan tahu. Jadi kita hiduplah yang jujur. Amin, amin. Hidup yang jujur. Ya, jangan bersembunyi-sembunyi. Apa yang di hatimu, ya Tuhan tahu. Jangan kita bahasa apanya kita berpolitik dengan Tuhan, jangan. Pakai topeng. Iya, jangan pakai topeng, jangan. Karena Tuhan tahu. Pilihannya cuma ada dua. Sangkal diri atau sangkal Yesus. Ikut Yesus atau tidak ikut. Itu aja, ya. Jadi pemahaman kita harus benar dulu. Pemahaman kita harus benar. Kristen itu artinya apa Kristen? Pengikut Kristus. Iya. Kristen artinya pengikut Kristus, pengikut Yesus, itu arti Amin, Kristen. amin, amin. Kalau dikatakan dirinya Kristen, dikatakan dirinya pengikut Yesus, tapi tidak mau menyangkal diri, tidak mau meninggalkan dosa. Karena itu syaratnya tadi. Iya, benar. Karena firman Tuhan katakan,
Barang siapa mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Amin. Karena dikatakan engkau Mesias. Oh, kalau kau percaya aku Mesias, ya ikut. Sangkal dirimu. Kalau kau sangkal dirimu, apa dikatakan Tuhan Yesus? Nyangkal kau iblis. Nyangkal kau iblis. Di ayat lain dikatakan apa? Di Matius 7 ayat 21. Aku tidak mengenal engkau. Iya. Dikatakan Tuhan Yesus, enyahlah kamu sekalian pembuat Kejahatan. artinya pembuat dosa. Jadi kita jadi Kristen itu, ya, sangkal diri, artinya sangkal diri, jangan lakukan keinginan dirimu. Keinginan dirimu apa? Keinginan dirimu mau berdosa. Keinginan dirimu mau ya mencuri, berzina, itu keinginan dirimu. Mau berdusta, mau berbohong, ya suka hati, mau melawan orang tua, mau tidak beribadah, mau menyembah iblis, mau melakukan sihir, ya, pencemaran, percabulan, hawa nafsu, pertikaian, iri hati, dengki, perpecahan, itu keinginan daging. Itulah daging, itulah keinginan dirimu. Sangkal dirimu, sangkal dagingmu, itu maksudnya. Keinginan daging, itulah keinginan dirimu. Makanya dikatakan sangkallah dirimu. Barang siapa mengingat aku, ia harus menyangkal dirinya. Sangkal, tolak, itu maksudnya. Tolak keinginan dirimu, tolak keinginan dagingmu, ya. Kemudian dikatakan ia harus memikul salibnya. Penderitaan menyangkal tadi. Amin, amin. Kalau kita menyangkal tadi semua keinginan daging kita, pasti kita hidup menderita. Pasti kita menderita kalau kita menyangkal semua perbuatan-perbuatan tadi, kita nggak bisa hidup enak. Ya, bisa hidup bebas. Nggak bisa hidup bebas. Kita seperti dihukum. Kita seperti dihukum. Kenapa? Dunia bebas. Suka hati kalau dunia. Dunia suka hati bebas. Tapi kita seperti dihukum, seperti di penjara. Disalib, dihukum seperti di penjara. Ya. Kita seperti di penjara, banyak hukum yang menjaga. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kita seperti banyak hukum yang menjaga. Itulah salib kita. Itu yang harus kita jaga. Haleluya. Ya. Banyak penjara, artinya mengurung kita supaya nggak berbuat jahat. Ya, itu gunanya hukum. Hukum itu gunanya menjaga kita supaya tidak melanggar. Menjadi pagar. Iya, menjadi pagar. Nah, iya ya, pagar. Bayangkan aja pagar. Pagar itu tujuannya untuk melindungi kita yang di dalam. Kalau kita melompat pagar, kita bahaya. Menjadi batas. Iya. Ada batasnya, itulah hukum-hukum itu. Ya. Jadi kita seperti terkurung di dalam pagar, tapi demi keselamatan kita. Jiwa. Iya. Tapi demi keselamatan kita, karena kita memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Demi keselamatan kita harus menjaga diri dari batas-batas itu. Ya. Memikul salibnya. Ada penderitaan kita karena mau mengikut Yesus. Ada penderitaan kita. Ada pagar-pagar. Ya, ada hukum-hukum. Ya. Hukum-hukum yang seolah-olah membuat kita seperti kena hukuman. Padahal itu untuk kebaikan kita. Amin, amin. Ya, untuk kebaikan kita itu. Memang hukum itu, hukum yang peraturan-peraturan, perintah, ketetapan, ketentuan yang semua dalam Alkitab ini, dalam firman Tuhan, itu seperti menghukum kita, padahal bukan. Itu untuk keselamatan kita. Seperti cambuk. Iya, sama untuk seperti keselamatan kita itu. Memikul salibnya dan mengikut aku. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Artinya mengikut Yesus ini apa artinya? Kalau Yesus setia sampai mati, kita pun harus setia sampai mati. Haleluya. Jangan berhenti di tengah jalan. Ya.
Mengikut aku, mengikut Yesus sampai mati. Jangan berhenti di tengah jalan. Amin. Kadang ya ada juga anak-anak Tuhan yang berhenti di tengah jalan. Jangan ya. Kalau sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Amin. Jangan berhenti di tengah jalan. Ya, kadang sudah ikut Yesus berapa tahun, ya karena jodoh tinggalkan Yesus, karena harta tinggalkan Yesus, karena jabatan tinggalkan Yesus. Karena penyakit enggak sembuh. Iya bisa juga, ada juga. Mungkin karena penyakit nggak sembuh-sembuh dia jadi pergi ke dukun, ya tinggalkan Yesus. Nggak mau ikut Yesus sampai mati. Kan dibilang, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib penderitaan menjalankan hukum, mengikut aku sampai mati. Setialah sampai mati. Jangan berhenti di tengah jalan. Kalau berhenti di tengah jalan, Tuhan Yesus tidak berkenan. Ya, ada yang berani. Tuhan Yesus tidak berkenan. Ayo kita buka lain supaya nanti kalau kita hanya bilang-bilang nanti tidak pas. Ya, kalau kita berhenti di tengah jalan, Tuhan Yesus tidak berkenan. Haleluya. Ini Pak, aku cari. Ayo. Ayat Ibrani 10 ya. Ibrani 10. Kalau kita berhenti di tengah jalan, Tuhan tidak berkenan. Kita harus ikut Yesus sampai Mati. mati. Kita harus ikut Yesus sampai mati. Ayo kita buka di Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 38 ya, kita buka ya. Ibrani 10 ayat 38 apa dikatakan? Ibrani 10 ayat 38. Iya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Iya. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, Iya. tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Iya. Kalau mengundurkan diri, kayak mana katanya? Mau binasa. Iya. Makanya kita jangan mengundurkan diri. Kita harus tetap setia sampai Mati. mati. Setialah sampai mati. Ikut Tuhan Yesus sampai mati. Jangan mengundurkan diri di tengah jalan. Ya udah lama ikut Tuhan Yesus. Udah 50 tahun. Udah 60 tahun. Tapi di ujung-ujung hidupnya dia mengundurkan diri sia-sia. Firman Tuhan katakan Binasa. binasa. Gak boleh, jangan. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Kita gak berhenti di tengah jalan. Amin, amin. Ya? Tidak. Tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan beroleh Hidup. hidup. Kita mau berlari sampai garis finish. Kita mau ikut perlombaan sampai garis Finish. Amin. Jangan tinggalkan imanmu. Ikut Tuhan Yesus sampai mati. Oke? Haleluya. Kita kembali ke Matius 16 tadi. Ayo. Apa dikatakan? Ayat 25. Ayat 25. Matius 16 ayat 25 dikatakan begini. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan Nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan Memperolehnya. Ya, kita bahas ayat demi ayat. Tadi Petrus mengatakan itu kepada Yesus, kan mau menyelamatkan nyawa Yesus. Janganlah dihukum kau. Iya, kiranya Bapa menjauhkan itu daripadamu. Karena Yesus berbicara, aku mau disalib. Tapi bangkit ketiga. Tapi kata Petrus jangan. Petrus berusaha mau menyelamatkan nyawa. Tapi kata Tuhan Yesus apa sebaliknya? Kalau kita mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan.
Tetapi kalau karena Tuhan Yesus kita kehilangan nyawa, kita akan memperolehnya Kembali. di surga. Ya, artinya apa? Di sini Tuhan Yesus memberikan kita pegangan. Pegangan, artinya peganglah kekudusan, walaupun itu mempertaruhkan nyawamu. Walaupun itu mempertaruhkan nyawamu, peganglah tetap kebenaran. Peganglah tetap firman Tuhan. Ya, pegang tetap. Kalau kamu kehilangan nyawamu demi aku, karena firman Tuhan, nanti kau ke surga. Makanya dibilang jangan tinggalkan Tuhan Yesus hanya karena jodoh, hanya karena harta, hanya karena jabatan. Jangan tinggalkan. Bahkan nyawamu, kalau kita korbankan nyawa kita demi Tuhan Yesus, kita jadi dapat di surga. Hanya karena penyakit yang belum sembuh juga. Iya. Jangan mau kompromi. Tuhan Yesus surga nanti dapat bagian kita. Kita akan dapat surga. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, kalau kita hanya karena mau menyelamatkan diri kita jadi berdosa, ya kita masuk neraka, kita akan kehilangan Nyawa. Makanya saya baca lagi di ayat 26 apa dikatakan? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau kau peroleh seluruh dunia ini, dapat kau jodoh yang cantik, suami yang ganteng, yang kaya, dapat kau harta, dapat jabatan, dapat ini, korupsi sampai miliaran triliunan, didapat uang itu dengan cara yang tidak benar, dapat semua itu. Tapi kalau kehilangan nyawamu, kalau masuk nerakanya, apa gunanya? Tidak ada. Begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya, maksudnya masuk neraka? Dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau sudah masuk neraka, nggak bisa lagi ditukar. Pakai apa mau ditukar? Nggak bisa disogok Tuhan. Amin, amin. Tuhan nggak bisa disogok. Pakai apa mau disogok? Disogok Tuhan masuk surga? Nggak bisa. Di dunia ini masih bisa disogok orang masuk. Mau masuk PNS masih bisa orang menyogok. Kalau ke surga mana bisa? Ya nggak ada bisa memberikannya sebagai ganti nyawanya. Ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Menurut perbuatannya artinya apa? Perbuatannya yang tadi itu. Menyangkal diri tadi. Iya. Perbuatannya mau mengikuti Yesus atau tidak? Mau menyangkal diri apa tidak? Mau pikul salib apa tidak? Ya, ini dia. Jadi kerjakanlah firman Tuhan, kerjakanlah kekudusan, kerjakanlah benar. Kerjakanlah. Ayat terakhir apa? Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaan. Artinya bentar lagi Tuhan Yesus datang. Sampai sini, mari kita terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Tuhan, tolong kami hidup dalam kebenaran firman. Sama-sama kita katakan, amin.